Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like and subscribe. Pada video kali ini saya akan mencoba membuat lampu dari cup minuman ya teman-teman, atau tempat kolak atau tempat makanan lainnya ya teman-teman. Jadi kita siapkan itu cup bekas sama ulir pada lampu bekas yang sudah kita potong ya teman-teman. Setelah dipotong, jangan lupa untuk dilubangin pada cup minumannya ini menggunakan mesin bor. Kita lubang dua-dua ya, untuk jalannya masuk kabel positif dan kabel negatif dari lampu yang akan kita buat ya teman-teman. Setelah selesai dilubang dua buah, jangan lupa untuk yang pada lampu bekasnya itu juga kita lubang satu buah ya teman-teman, untuk jalannya kabel negatif. Tujuannya dilubang pada lampu bekas ini untuk jalur masuk kabel negatif ya, karena kalau nanti di sambung di dalam itu agak kesusahan untuk kabel negatifnya. Jadi inisiatif sendiri aja kita lubang dari samping ya. Jadi nanti untuk kabel negatifnya itu masuknya itu dari samping ya. Setelah kita masukkan kabel, lalu kita tempelkan pada ulir drat lampu, kita rekatkan menggunakan solder ya teman-teman. Setelah sambungannya kuat, siapkan juga pisau karter ya, untuk melepas bagian bawah pada lampu ini ya teman-teman. Itu untuk jalur kabel positif. Nah, jangan dibuang ya, nanti tutupannya kita pasang kembali, karena itu sebagai pengunci kabel pada jalur positifnya lampu nanti. Siapkan juga kabel yang berwarna merah untuk kabelnya. Kabel berwarna merah ini kita masukkan dari lubang tadi yang sudah kita lepas. Saya memakai kabel warna merah untuk mempermudah aja. Terus untuk sisa kabel yang sudah terkelupas yang dari berwarna merah itu kita tekuk atau kita masukkan ke dalam ya teman, sedikit aja, untuk menjepit yang kita lepas tadi ya, agar tidak lepas nanti waktu ada tarikan itu. Kita masukkan kembali tutupnya. Memasukkannya juga cukup mudah ya, sudah tinggal didorong saja itu. Setelah selesai, penampakannya seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita masukkan ke kap lampu tadi. Kita lepas dulu tutupnya bekas ini. Siapkan juga pipa paralon ya teman-teman, yang sudah kita bentuk
bulat. Tuh. Kita masukkan kabelnya, dua-duanya kita masukkan ya dari lubang yang kita buat tadi. Setelah masuk, jangan lupa kita kunci menggunakan lem G atau lem Alteco juga bisa, agar tidak mudah lepas nanti. Untuk ngelemnya itu menyeluruh ya, jadi kita mutar semua di lem, yang penting kuat dan tidak lepas. Setelah selesai, untuk pipa paralon tadi kita lubang menggunakan mesin bor ya. Kita lubang dua buah, kiri dan kanan, atau samping kanan dan samping kiri ya. Nah, itu nanti sebagai jalannya keluar kabel input pada lampu yang akan kita buat ya teman-teman. Hati-hati ya teman-teman, untuk lubangnya itu jangan sampai kena tangan kita sendiri karena menggunakan mesin bor ya. Setelah selesai dilubang pada pipa paralon tadi, jangan lupa kita bersihkan ya bekas jalurnya mata bor tadi. Lalu kita masukkan kabelnya itu pada lubang yang kita bikin tadi ya. Kabel yang warna biru pada lubang satunya, terus lubang satunya kita masukkan kabel yang warna merah. Untuk kabel merah itu kabel input positif, dan yang kabel biru kabel input negatif dari sumber tegangan ya teman-teman. Setelah selesai, kita masukkan pipa paralon, lalu kita kunci menggunakan lem G atau lem Alteco tadi ya teman-teman. Jadi memutar, nanti setelah agak kenceng, jangan lupa kita kasih tepung ya. Untuk kelilingnya itu pada pipa paralon tadi kita kasih tepung semua. Boleh menggunakan tepung terigu, boleh menggunakan tepung beras, atau juga boleh menggunakan tepung kanji. Kalau nggak ada tepung ya boleh pakai abu ya teman-teman. Mau abu rokok atau abu dari bekas pembakaran kayu juga ya. Tujuannya dikasih tepung ini supaya nanti kalau kita lem lagi itu pipa paralon itu merekat erat pada mop atau toples bekas makanan atau minuman ya. Tuh, mengelemnya juga menyeluruh ya, memutar, nanti semuanya tuh kita lem semua. Sambil diratakan ya teman-teman. Hati-hati untuk mengelemnya, jangan sampai terkena tangan atau jari-jari kita, nanti daya rekatnya itu sangat kuat ya. Tidak susah lepasnya kena tangan.
kita lem semua kelilingnya dari pipa paralon tadi ya. Setelah selesai baru kita siapkan untuk PCB driver lampunya ya. Jadi kita pasang pada pipa paralon tadi ya untuk PCB drivernya. Untuk menempelkan PCB drivernya itu menggunakan lem G tadi ya, atau lem Alteco tadi ya teman-teman. Dari samping PCB itu, dari atas atau bawah itu kita lem semua, jadi jangan sampai lepas. Setelah selesai pada pemasangan PCB, siapkan juga untuk isolasi bakarnya ya teman-teman. Kita potong menjadi 4 buah, panjangnya kira-kira 3 cm. Lalu langkah selanjutnya tinggal kita sambung kabel input positif dari lampu mendapatkan input positif dari PCB driver ya. Untuk input positif pada PCB driver itu biasanya kabelnya berwarna coklat, kalau nggak coklat juga merah, kalau nggak merah juga hitam. Kita masukkan potongan dari isolasi bakar tadi, lalu kabel yang berwarna merah itu kita sambung menjadi satu ya. Setelah kita sambung, kita rapikan sambungannya, kita potong menggunakan tang potong. Setelah selesai disambung, jangan lupa dikasih isolasi sedikit aja ya, untuk membungkus sambungan kabel tadi. Jadi setelah kabel itu kita sambung, kita kasih isolasi kabel ya teman-teman. Jadi sebelum menggunakan isolasi bakar, alangkah baiknya kita pakai isolasi kabel dulu. Setelah isolasi kabel selesai, lalu kita masukkan isolasi bakarnya untuk menutup isolasi dari kabel tadi ya, supaya tidak lepas nanti isolasinya. Setelah dirasa cukup, jangan lupa untuk isolasi bakar kita bakar menggunakan api ya. Apinya bisa menggunakan korek api atau sejenisnya ya. Langkah selanjutnya kita masukkan isolasi bakar pada kabel yang berwarna biru, sama seperti yang merah tadi ya teman-teman. Terus kabel input dari lampu yang berwarna biru mendapatkan kabel input dari PCB driver juga berwarna biru ya teman-teman, untuk kabel
kabel input dari PCB driver ini. Jangan lupa juga dirapikan untuk sambungannya tadi. Lalu kita ambil isolasi kabel ya teman-teman. Jadi itu kita isolasi kabel dulu seperti yang sambungan pertama tadi. Jadi isolasi kabel itu setelah dipasang, baru nanti isolasi bakarnya itu kita masukkan pada sambungan kabel tadi yang berwarna biru itu. Jadi untuk jangan lupa setelah dimasukkan kita bakar ya, menggunakan api untuk isolasi bakarnya ini. Setelah selesai tinggal kita rapikan untuk jalur kabelnya itu, jangan sampai mengenai komponen pada PCB driver LED nya ya teman-teman. Untuk kiri kanan atau untuk kabel negatif dan kabel positifnya kita rapikan menggunakan lem G atau Alteco ya, agar tidak mudah lepas nanti. Setelah rangkaian sambungan PCB driver dan input lampu selesai, kita siapkan untuk tutupnya atau tempat untuk menaruh lampu LED nya ya teman-teman. Jadi setelah itu kita lubang 2 buah yang menggunakan mesin tangan saya. Kita lubang 2 buah kiri kanan. Hati-hati yang lubangnya jangan sampai terkena tangan kita sendiri, sakit nanti kalau terkena itu. Lalu kita bersihkan bekas lubang yang kita lubang tadi menggunakan pisau cutter ya teman-teman. Lalu kita siapkan PCB lampu LED nya, ini juga lampu bekas ya teman-teman. Kita masukkan kedua buah kabel dari PCB lampu LED ke lubang yang ada pada tutup kap ini. Terus kita rekatkan menggunakan lem G atau lem Alteco ya, penyelur yang putar. Nanti semuanya itu kita lem agar PCB lampu LED nya itu tidak lepas dari tutup. Ini yang saya pakai ini wadahnya itu dari bekas kolak yang saya jualan kolak di pinggir jalan itu. Kalau bulan puasa ini kan banyak, kita manfaatkan aja wadahnya bekas kolak ini buat lampu sendiri, kreasi sendiri. Jangan lupa kita masukkan isolasi bakar pada kedua kabel. Untuk penyambungannya kabel ini jangan sampai terbalik ya, untuk positif dan negatifnya ya. Untuk positif dari
outputnya itu mendapatkan positif dari lampu LED nya. Untuk jalur kabel negatifnya juga sama ya, jadi output dari negatif PCB driver mendapatkan input dari lampu LED. Setelah kedua kabel ini kita sambung menjadi satu, jangan lupa kita siapkan isolasi kabel ya, seperti tadi. Jadi kita isolasi semua sambungan itu menggunakan isolasi kabel dahulu ya. Untuk jalur sambungan negatif dan positif itu kita isolasi menggunakan isolasi kabel dulu, baru kita masukkan untuk isolasi bakarnya. Jadi setelah isolasi bakar itu kita masukkan pada sambungan tadi, tinggal kita bakar ya menggunakan korek api ya teman-teman. Tujuannya menggunakan isolasi bakar supaya isolasi kabel tadi itu tidak mudah lepas ya, karena kalau isolasi kabelnya itu kita menggunakan isolasi yang harga murah itu biasanya sering lepas sendiri nanti. Makanya untuk menahan supaya tidak lepas ya menggunakan isolasi bakar. Setelah selesai penyambungan, baru kita pasang kembali tutupnya wadah kolak tadi atau wadah lampu ya, untuk yang sekarang ini. Setelah selesai pembuatan lampu dari kap ini, tinggal kita uji coba, kita nyalakan. Nah, di sini saya menguji cobanya untuk menyalakan lampu itu menggunakan fitting lampu anti jeglek ya teman-teman. Jadi tidak khawatir apabila tadi dalam penyambungan itu terjadi kesalahan atau konsleting, listrik di rumah itu tidak akan padam, karena yang saya gunakan fitting lampu anti jeglek. Itu konsletingnya itu nanti tertahan pada kapasitornya ini, jadi aman ya teman-teman, tidak bakalan jeglek nanti listrik di rumah kita. Kita masukkan tegangan, lalu tinggal kita nyalakan pada saklar fitting lampu anti jeglek ini ya teman-teman. Nah, nyala teman-teman, ini nyalanya juga terang ya. Kita coba lagi, nanti kita nyalakan, terang teman-teman. Kita matikan dulu lampu yang atas. Tinggal kita nyalakan. Cukup terang teman-teman. Jadi dari barang bekas yang sudah tidak terpakai masih bisa bermanfaat atau masih bisa digunakan untuk menjadi lampu LED sederhana ya teman-teman, agar nanti penampilannya itu lebih menarik. Untuk kapnya itu bisa kita cat atau kita warnai menggunakan cat minyak ya teman-teman, atau pilok, mau warna hijau, merah, kuning, hitam, putih, terserah selera kita aja ya teman-teman untuk warnanya nanti kalau mau dicat. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.